Terus kali ini aku sama Kak Dimas akan icip-icip makanan di salah satu resto yang terkenal menjual makanan khas Jawa Timur. Namanya Warung Bu Kris dan dia lokasinya ada di Meruya, Jakarta Barat. Warung makan ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam guys. Nah, menu rekomen yang pertama ada nasi kerau. Makanan khas Gresik ini memiliki isian berupa nasi ulen yang disajikan bersama serundeng, babat, dan juga potongan paru goreng. Serta gak ketinggalan nih, ada timun dan juga daun kemangi. Gak cuma itu aja guys, di sini juga ada yang namanya kuah garang asem yang dimasak bersama tahu coklat, ayam kampung, serta cabai rawit yang pastinya menggugah selera. Terakhir ada botok tahu tempe teri ikan asin guys. Aduh lengkap banget ya. Botok sendiri merupakan sebutan dalam bahasa Jawa untuk beberapa makanan yang dimasak dengan cara dileburkan guys. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus seperti ini. Hey! Yang di rumah, yang di sini, yang di mana-mana. Ya kan, sekarang kita lagi makan di Warung Bu Kris. Bener banget ya. Buat jeruk. Betul, ya di Meruya. Ini emang dia terkenal banget. Sekarang dia udah ada di mana-mana di Jakarta juga. Iya. Kan? Nah, cabai yang Meruya ini itu adalah salah satu cabai yang mau kita coba, dan dia nggak cuma punya penyetan doang, tapi juga punya nasi kerau. Nasi kerau, lihat ya. Nih tuh, nasi kerau tuh kayak nasi rames gitu loh guys. Nih. Ini dia nasi kerau itu ciri khasnya adalah dia pakai serundeng kelapa yang banyak. Betul, tetelan ya. Ya. Bukan tetelan tapi daleman. Jeroan. Jeroan, kok Iya daleman sih? Ini tuh nasi khas Gresik guys. Gresik. Tapi ternyata bukan Gresik, ternyata tuh ini dari Madura, ada orang Madura ngebawa ke Gresik. Cobain yuk. Yuk makan yuk, Nah. bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. Serundengnya manis banget. Kalau kalian pernah makan nasi ulam, ini persis serundengnya kayak nasi ulam. Cuma kalau nasi kerau kan dibikin kuning, pakai kunyit. Parunya enak banget, nggak terlalu asin, teksturnya lembut. Liatin ya. Dia gorengnya tuh lembut, bukan kayak garing gitu parunya. Demek ya. Demek. Terus habis itu sambal terasinya juga enak banget, pedasnya pas dan segar karena pakai jeruk limau. Ya kan? Sumpah, bener. Si paru sama si jeroan itu bener-bener empuk banget. Dia tipikal yang kayak basah gitu. Nggak ada aroma-aroma amis sama sekali, udah cover dengan bumbu dasar kuning. Si sambalnya kayak sambal dadak orang Betawi ya? Sambal terasi aja sih. Iya, sambal Betawi orang Betawi gitu loh, kayak dadak gitu loh guys, yang pakai cabai mentah. Lihat ya guys, taburan serundengnya aja banyak banget. Bener-bener menggugah selera. Nah, untuk empalnya guys, empalnya itu udah disuir-suir. Jadi ciri khas banget kan, nasi kerau biasa datangnya di dalam pisang. Bener. Nah, nasi kerau juga biasanya tuh porsinya nggak yang segede gini, ini porsinya porsi jumbo sih. Di ewer kecil Biasanya doang. lebih kecil ya kan, kayak nasi nasi kucing gitu. kucing. Nasi kerau itu ciri khasnya memang nggak pakai sayur, dia tuh kering. Betul. Jadi keringan gitu Kering guys. aja udah. Mungkin di dalam sejarahnya, kenapa nasi kerau ini dibikin kering supaya awet. Karena dibawa-bawa. Ada bawa-bawa. Gitu. Jadi dia tuh jadi bekal sebenarnya. Sampai habis isiannya punya aku. Nah, tenang aja. Aku masih mau Anwar cobain Itu. botoknya dia. Kita buka ya guys. Tuh. Lengkap banget guys katanya tuh. Tahu, Wow. tempe, teri. Aromanya udah Wangi ya? wangi banget. Daun pisang kalau dikukus tuh udah keluar aromanya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Bener. Dia teksturnya empuknya tuh kayak pepes tahu guys. Nah, Dan bedanya aku kok. suka pedesnya itu. Iya. Kalau botok bedanya tuh dia pakai kelapa. Betul. Jadi dia ada wanginya dan ada gurih kelapanya. Biasanya nih ya, kalau botok memang yang si klasik itu kan dia pakai pete Cina, iya kan? Sumpah ini endul, lembut banget. Asinnya dapet, gurihnya juga dapet. Terus yang paling aku suka tuh aroma bawang merah, daun bawang, sama si cabenya yang melekat banget di mulut aku. Langsung aja kita ngasihin ya guys. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya bener-bener lembut banget dan rasanya itu gurih sama asin. Teksturnya memang agak sedikit basah ya. Iya, tapi kan karena dikukus. Iya. Cuman kalau menurut aku sih sebenarnya emang sambalnya ini yang enak nih, War. Nih sambalnya. Sambal apa itu? Sambal terasi yang tadi bukan? Nah. Oh yang ini tadi kan? Ya. Di ewer-ewer ya guys? Sambal terasi itu bener-bener ngidupin suasana. Betul. Ibarat mati lampu tuh pakai genset kalau ada sambalnya ya. Iya. Ya. Ini aku approval banget deh. Dan ini enaknya kita cimit-cimit gitu makannya. Icip, lama-lama abis. Ini makanan kesukaan emak-emak nih. Ya. Lanjut. Ini guys. ada garang asem ya. Ayam. Bener, garang asem. Ayam. Iya bener. Kita cobain kuahnya. Tapi jujur li, yang aku tahu garang asem itu kan pakai daun pisang ya. Kamu tau gak sih? Yang kayak opor, dipisangin. Emang ini kalau orang udah enakan dia ngomong dia orang budeg.
enak seger. Asamnya dapet banget. Dia di sini pakai tahu. Biasanya kalau garang asam itu nggak pakai tahu, cuma ayamnya doang. Betul. Terus ada tahu. Nah ayamnya kayaknya pakai ayam kampung nih ya. Kampuang nan jauh di mata. Rasa segernya ini khas banget ya. Aku cobain ayamnya dulu ya. Waiting for the bus, I can see you in your car on your way to town. Sumpah enak banget ayamnya. Oh lembut banget ya. Iya makanya. Agak kayak semur tapi ya. Nah baru mau bilang. Jadi kayak ayamnya itu perpaduan sama si kuah asam-asamnya ini jatuhnya kayak semur guys. Semur tapi yang apa? Yang cair banget tau nggak? Ciri khas garang asam satunya lagi adalah banyak banget cabai rawit yang utuh. Jadi kita bisa nyocokin kan sama selera kita nih mau pedes apa enggak. Betul. Nah Anwar kan suka banget pedes. Jadi kayaknya emang cocok banget nih makan cabai rawit yang di sini. Tuh. Wah, 2. Langsung. Nggak kepedesan. War nggak apa-apa War. Jangan terlalu banyak-banyak dong, kenapa makan 2? Gimana War pedesnya? Mantap banget ya. Pedesnya nampol gitu. Kalau pedesnya di sini tuh karena dia ada asam sama manisnya, jadi pedesnya sebenarnya kayak komplimen, kayak menambah cita rasa guys. Justru enak nih kayak gini. Enak banget sumpah. Jadi buat yang gak suka pedas, nggak usah ngakulutuk si cabenya, makannya kuahnya. Emang persis seperti semur, udah semur yang ada di nasi uduk. Cuman memang rasanya sedikit agak asam. You wanted one what I got. Beuh, segernya nendang banget. Nah sekarang saatnya kita kasih rating ala bikin lapar 1-10, nilai yang kita kasih adalah 8. Silahkan dicek ya guys, karena ini bikin lapar approve. Warung Bu Kris itu menunya banyak banget, silahkan check it out di Instagram Bikin Lapar. Jangan lupa dicoba ya. Coba enak-enak. Dia punya sambalnya tuh kebiasaannya memang dia tuh nggak halus gitu War. Masih kasar. Pas kasar itu aku paling suka kalau sambal itu kayak sambal dadak beneran. Ayamnya juga digorengnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu yang kering sekali, kering cuma luarnya aja. Standar resep yang bagus kali ya. Makanya dia nggak berubah-berubah dari dulu sampai sekarang.